Kang Asep, ini kan kalau kita lihat masyarakat kan juga punya spekulasi sendiri. Pada saat ada penganiayaan berat, kemudian ada pasal-pasal dari KUHP yang sudah ditetapkan. Ada perbedaan antara penganiayaan berat dengan korbannya yang seperti David Ozora dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang dan merusak masa depan. Ada juga yang bisa jadi korban jiwa begitu. Kang Asep, kalau dari dua perbandingan seperti ini, mana yang seharusnya lebih berat hukumannya kalau berdasarkan pengalaman Kang Asep sebagai seorang hakim? Ya, yang pertama hukum itu bicara fakta. Nah ini karena ini pasal penyertaan, sebenarnya peristiwa ini udah terjadi, sudah menjadi kekuatan hukum tetap, yaitu di kasusnya yang wanita itu yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Artinya ceritanya hanya diputer-puter gitu kan. Nah, pertama itu. Kedua, fakta ini tidak bisa disangkal karena apa? Ya, karena si terdakwa ini melakukan penganiayaan berat. Nah, penganiayaan berat tadi di pertimbangannya selintas walaupun ucapan putusannya agak sedikit ini, udah terbukti dengan sengaja. Yaitu penganiayaan berat itu, ya perbuatan itu dilakukan tanda petik ya dengan sangat biadab ya, dan korbannya mengakibatkan lukanya berat dan ini direncanakan. Artinya fakta ini telah menunjukkan sebagaimana didakwakan kepada yang berhadapan dengan hukum ya, wanita itu ya, perempuan itu ya, anak itu, perempuan itu, bah ini pasalnya memang 355 yang akan terbukti. Artinya perbuatan itu termasuk kategori ya penganiayaan berat karena dilakukan dengan cara-cara yang di luar kewajaran ya. Kalau ada kan penganiayaan biasa-biasa gitu kan, ini kan penganiayaannya makanya pasalnya bukan 351 tapi 355 ya, dan itu direncanakan. Artinya apa? Bahwa perbuatan ini sebenarnya seperti yang sama telah terbukti di kasusnya yang A itu ya, yang perempuan wanita itu kan, bahwa itu telah terbukti, cuman sekarang tinggal mengadili S sama M. Maka sebenarnya ini hanya tinggal diputer gitu ceritanya gitu kan, bahwa tinggal hanya diputer ya, sama peristiwa pasti akan terbukti pasalnya pasal itu juga. Karena kan lucu di kasusnya yang A ya sudah kan sudah putus kasasi, nah tinggal yang dua yang laki-laki ini ya pasti kan peristiwa pasti sama. Sekarang apa sih yang membedakan mungkin jumlah hukuman, karena yang sebelumnya itu kan anak-anak, kategori anak-anak malah setengah hukumannya. Nah perbuatannya apa? Perbuatannya kan penganiayaan berat dan direncanakan, dan saya yakinnya pasti terbukti pasal ini. Kalau pasal ini nanti hakim tidak menggunakan pasal ini mengatakan lain, berarti bertentangan putusan satu sama lain, padahal peristiwanya sama kan ya. Cuman yang anak di bawah umur itu, yang wanita itu memang karena sidangnya lebih dulu dan sudah kasasi, sudah diputus, artinya peristiwa itu betul-betul terjadi gitu. Dan yang terjadi 355, cuman masalahnya yang di wanita itu hukumannya karena di bawah umur setengahnya, sekarang dengan dewasa. Nah yang dewasa ini pasti 2 kali lipat hukumannya kan. Oke, jadi kalau dewasa pasti 2 kali lipat hukumannya ketimbang yang masih kategorinya anak-anak. Kang Asep, Aryo Dandi ini dituntut 12 tahun penjara. Dan juga tidak ada yang meringankan, nihil yang meringankan, tapi ada beberapa juga yang memberatkan. Kalau menurut Kang Asep, bisa tidak nanti hukumannya jadi lebih berat daripada 12 tahun? Karena ancaman hukumannya maksimal 12 tahun, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari maksimal. Jadi, itu aturannya. Jadi kalau misalkan maksimalnya 355 itu 12 tahun penjara, jadi tidak akan lebih dari 12 tahun ya Kang Asep? Boleh, karena ancaman 355 itu 12 tahun, maka hakim maksimalnya hanya boleh 12 tahun maksimalnya. Ya, kecuali yang maksimalnya 18, 17, 15, tadi karena pasal 355 itu adalah 12 tahun, maka hakim ya paling sama dengan jaksa 12 tahun. Nah, tapi mungkin juga turun ya, karena hakim itu intervalnya antara 12 tahun sampai 1 hari. Terserah pilihannya di mana. Tapi kalau nanti dalam pertimbangan kita bahas di awal tidak ada hal yang meringankan, pasti hakim harus menjatuhkan hal yang memberatkan. Yaitu 12 tahun memberatkan. Jadi kalau di Mario Dandi di restitusi mungkin akan kemungkinan ya perbedaan, karena selama ini kan jaksa nuntutnya berdasarkan LPSK 120 miliar, pengganti 27 tahun kan. Nah apakah hakim nanti akan sama atau berbeda? Nah itulah yang memang tadi saya bilang awal, restitusi ini aturan pelaksanaannya belum ada, dan kita juga belum menemukan kasusnya bentuk tindak pidana umum ini ya, penganiayaan.
Nah, apakah 120 miliar yang akan dikabulkan? Kalau dikabulkan, nanti apakah uang penggantinya hukumannya akan 7 tahun? Nah, kalau saya sejak dulu suka mengatakan uang Oke. pengganti itu, restitusi itu sebenarnya nggak bisa diganti, gitu kan. Tapi kan permasalahannya nanti diimplementasi, bisa nggak dilaksanakan? Nah, kalau memang tidak bisa dilaksanakan uang pengganti, makanya mungkin tadi hukuman kan. Nah, cuman hukumannya yang jadi masalah tadi dibahas di awal. Kita Oke. khawatirkan ya ada transaksi, maka saya bilang kalau tidak ada transaksi lebih baik restitusi ini kalau diganti dalam bentuk jenis hukuman ya harusnya maksimal supaya tidak jadi main-main. Kedua, itu jangan dijumlahkan dengan hukuman pokok. Saya kasih contoh, kalau hukuman pokoknya katakanlah 5 tahun, uang pengganti dari restitusi 5 tahun, 10 tahun. Nanti kalau sudah mengganti setengahnya kan cuma 5 tahun, jadi warga binaan, hukuman bersyarat. Kalau saya harusnya lain, hukuman pokok tetap dijalankan, katakan nanti 12 tahun. Nah, barulah pengganti itu dijalankan setelah menjalani hukuman pokok. Kalau dijumlahkan itu khawatir terjadi transaksional. Tapi karena ini nilai uang ini kan 20 miliar itu kan ganti rugi. Sebenarnya ganti rugi itu kan uang nggak boleh diganti. Cuma kan permasalahan takut tidak bisa diganti. Maka penggantinya dalam jenis hukuman. Saya khawatirkan kalau jenis hukuman tidak maksimal terjadi Ya. transaksional. Makanya 12 tahun jalani nanti penggantinya maksimal. Hukuman penjara kan 20. Jadi bisa 32 tahun. Jadi kalau terjadi pengurangan-pengurangan masih gede itu hukumannya gitu. Tapi kalau 7 tahun saya khawatirkan transaksional dijumlahkan dengan awal setengahnya dikurang nanti masyarakat kecewa. Tapi mudah-mudahan itu terserah. Itu pemikiran saya ya. Karena memang ini belum Oke. belum ada jurisprudensi, belum pernah ada putusan. Mudah-mudahan hakim mendengar gitu. Dan ditambah restitusi ini sekarang masih belum jelas aturannya seperti apa ya Kang Asep ya. Kang Asep, jangan diputus dulu Kang Asep, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan lagi pemirsa dialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep tadi kalau kita bicara restitusi ini kan angkanya dari LPSK 120 miliar. Bisa tidak kurang dari itu nanti kalau diputuskan oleh hakim nanti? Kang Asep? Oke. Jadi sekarang LP kewenangan oleh undang. Oh, ya. Halo, jelas suara saya? Jelas Kang Asep, Halo? silakan Kang Asep. Halo? Ah, jelas. Oke. Jadi gini, Kak, di undang-undang LPSK diberi kewenangan untuk menentukan restitusi. Makanya yang menghitung adalah kewenangannya LPSK. Undang-undang seharusnya yang menentukan tahu jumlah restitusi ada LPSK. Jaksa betul udah ngikuti. Seharusnya hakim ngikuti. Tapi masalahnya kan hakim tidak tadi independen imparsialnya dia tidak terikat. Ya, jadi sekali lagi seharusnya ketika LPSK menghitung karena yang tahu itu ada LPSK, hakim harusnya ikut. Tapi kan masalahnya nanti pengadilan suka sering mengatakan kita kebebasan ya hakim, imparsialitasnya, independensinya hakim. Nah, maka saya bilang, tapi saya berharap kan artinya undang-undang telah ditentukan diberi kewenangan sama LPSK dan LPSK yang tahu kan menghitung data itu, jumlah itu. Nah, hakim kan tidak ngerti, tahunya kan orang rugi. Nah, yang berhak ketahuan perbuatan menimbulkan harus ganti rugi tadi. LPSK menghitung ya hakim harusnya mengikuti. Tapi kelak faktanya hakim akan berbeda, ya itu mungkin aja. Tapi kan saya lagi seharusnya ya seperti jaksa ngikutin apa yang dihitung oleh Oke. LPSK gitu. Jadi mungkin saja bisa berbeda tapi seharusnya mengikuti. Kang Asep, tadi kan kalau kata Kang Asep yang paling parah adalah tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Tapi bisa juga mampu membayar, mau membayar, tapi kalau kata Mario Dandi nanti akan diusahakan sesuai dengan kemampuannya dalam pledoinya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, dari mana tolak ukurnya? Bagaimana cara mengukur kalau memang mampu bisa bayar, tapi mungkin tidak mau begitu untuk melunaskan restitusinya? Menurut Kang Asep? Ya, tepat Pak Palen. Jadi kalau tidak mampu, tidak mau, logis. Masalahnya mampu, tidak mau. Nah, makanya saya bilang harus ada. Kalau di hukuman kan sanksi tegasnya dengan hukuman. Ini masalahnya ganti dalam bentuk materi kan. Maka saya bilang saat tadi, kalau misalkan dia tidak mau, sedangkan dia mampu, tapi persoalan mau lagi sekarang. Masalahnya sekarang kalau dikaitkan dengan kemampuan cakap bertindak, ya tetap tanggung jawabnya tanggung jawab terdakwa karena mereka sudah dewasa gitu kan. Tapi kan masalahnya lagi sudah dewasa tapi dia tidak mampu gitu kan. Nah, tapi orang tuanya mampu gitu kan. Nah, anaknya tidak mampu, orang tuanya mampu. Sedangkan ada korban yang ya
akibat perbuatan anak yang tidak mampu, tadi orang tuanya mampu, nah itulah memang jadi masalah secara hukum. Nah, salah satu solusi sering saya katakan, nah sekarang karena ini berkaitan dengan hartanya yang banyak, hampir ratusan miliar disita KPK, negara emang harus hadir. Hadirnya apa? Nah, kalau di perdata dikenal macam-macam kreditor, preparen, kokuret, apa kreditor diutamakan, diistimewakan, biasa. Nah, karena jumlahnya itu mungkin lebih dari yang dihitung KPK, katakanlah sekarang nilainya ada 500 miliar, ya. Kemudian bayar 20 miliar. Nah, karena uang itu adalah uang hasil kejahatan orang tua, sekali lagi, kalau secara hukum kan anaknya yang harus bayar, orang tua tidak berkewajiban. Tapi ini kan persoalan baru selesaikan. Ada korban dari perbuatan orang tua itu, anak itu, orang tua kan harusnya ada setidak-tidaknya dalam petik anak itu kan ahli waris. Nah, makanya sebenarnya uang yang disita itu harusnya KPK menyisihkan dari gaji yang halalnya, dalam petik ya, gaji halalnya dari orang tuanya kan, kenapa tidak gitu untuk membantu orang? Karena kan nanti jangan sampai undang-undang di PHP-in aja gitu, disebutin ya menang di atas kertas lagi. Baik, kalau gitu kita nantikan bagaimana putusan hakim terkait dengan restitusi yang akan dibayarkan Mario Dandi dan Shane Lucas ya Kang Asep ya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.